Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa begitu banyak orang di luar sana, apalagi para polemikus yang ketika mereka membawakan suatu narasi atau argumentasi, mereka selalu mengambil atau mencomot-comot ayat Alkitab yang kemudian mereka gunakan hal itu untuk menjadi bahan perdebatan dan juga menyerang iman kekristenan. Yang dimana kita bisa melihat ketika mereka belajar Alkitab atau membaca Alkitab bukan bertujuan untuk mencari kebenaran di dalamnya, melainkan mereka berusaha mencari kesalahan di dalam Alkitab dan kemudian mereka tafsirkan ayat tersebut dengan pemikiran mereka sendiri, dengan sesuka hati mereka sendiri, dan kemudian mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan. Dan sama halnya yang terjadi baru-baru ini, di mana kita melihat Uniriva, dia dengan lancang, dengan percaya diri, dia menghujat Yesus Kristus, yang dimana kita akan melihat apa yang dia katakan dan disampaikan dan apa isi hujatan tersebut. Dan kita akan melihat bagaimana respon atau reaksi dari para apologet Kristen ketika mendengar dan melihat, menyaksikan video yang diunggah dan diupload ke media sosial mengenai penghujatan dari Uniriva terhadap iman kekristenan atau Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia yang percaya kepadanya. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja simak videonya. Tuhan Yesus memberkati. Kenapa orang Farisi itu disebut oleh Yesus penjelajah lautan? Pada waktu itu ada 3 sekte besar ya. Yang pertama Saduki, kemudian Farisi, kemudian juga ada beberapa ya seperti Eseni, kemudian Kristen. Nah, Saduki ini adalah golongan yang menguasai bait Allah atau golongan orang-orang kaya. Sementara Farisi ini nggak punya tempat di sana. Yang dia lakukan apa? Dia mulai menggali ceruk orang-orang masyarakat menengah ke bawah. Nah, termasuk dia juga melakukan tindakan seperti melangkah keluar pulau dan lain sebagainya untuk mencari pengikut gitu. Jadi orang Saduki dia sudah nyaman, dia sudah golongan atas gitu kan, yang dia menguasai batalah bukan Farisi. Itulah kenapa Farisi itu mencari di situ. Nah, orang Farisi yang mana? Ya memang orang-orang Farisi, karena di situ abang bisa melihat bahwa tulisannya itu jamak. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Lah, Paulus ini langsung dikonfirmasi oleh Yesus, oleh para rasulnya. Bagaimana mungkin dikatakan Paulus adalah orang yang dimaksudkan Yesus ini? Terima kasih. Ya, silakan lanjut Bang Juma. Silakan, lanjut. Apapun narasi yang sahabat saya susun, kalau data kemudian tersaji dengan valid, ini bukan lagi tafsir, tapi ini pengakuan dari Paulus itu sendiri. Contoh misalnya ketika dia mengatakan di dalam Filipi, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu atau dengan jujur, tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita. Tolong ditelaah lagi tuh perkataannya. Lalu kemudian, di dalam Kisah Para Rasul 13, nomor 13, di situ nyata diterangkan bagaimana kemudian Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga, Pamfilia. Artinya bahwa memang dia kerjaannya itu adalah berlayar dan juga mengarungi daratan, menjelajahi daratan. Lalu kemudian di terjemahan lama diterangkan Markus meninggalkan dia, tapi di terjemahan baru dikatakan Yohanes meninggalkan dia. Jadi gini, kalau kemudian di dalam 23
nomor 15 ini sudah nyata diterangkan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat. Lalu kemudian oknumnya disamar-samarkan, sementara ada oknum yang sudah terang benderang mengaku sendiri, ya, nyata sebagai orang Farisi, kemudian kemunafikannya juga dinyatakan dengan valid di dalam pengajarannya. Itu sangat luar biasa. Coba kalau misalnya Anda menjadi Timotius. Timotius disunat oleh dia. Lalu kemudian setelah disunat, dia mengumumkan di dalam suratnya, di Galatia 5 itu. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ini kayak mana perasaan Timotius digituin? Disunat, lalu kemudian diumumkan melalui surat bahwa yang bersunat, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ini kemunafikan. Ya, di dalam Galatia 5 nomor 2 itu jelas sekali bagaimana Paulus menghakimi orang-orang yang bersunat bahwa bahwa Yesus Kristus tidak berguna bagi mereka. Sementara orang-orang yang tidak bersunat ini mengejar untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Paulus mengatakan, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi. Lebih lengkapnya lagi baca Kisah Para Rasul 27. Bagaimana kemudian cerita Paulus itu, kisah sejarahnya dia mengarungi lautan, dari pelabuhan ke pelabuhan, dari daratan ke daratan. Kena terhadap ini. Nah, kalau misalnya sahabat saya mengatakan, oh itu bukan Paulus, lalu siapa? Anda mengatakan banyak, iya banyaknya itu siapa? Anda mencari yang banyak, yang tidak jelas, sementara terpampang di hadapan mata, sudah jelas. Yang mengutuk Taurat, Paulus. Yang mengajarkan mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi Tuhan, Paulus. Yang mengajarkan untuk kemudian membatalkan ketetapan Tuhan kepada Bani Israel, Paulus. Yang mengajarkan menyembah anak Maria, Paulus. Yang mengajak kalian untuk kemudian mengaku sebagai pengikut tapi penyembah, Paulus. Nah, kalau tidak ada orang lain yang mengarungi lautan, Anda hanya mengatakan banyak orang tapi tidak ada oknumnya. Lalu kenapa yang sudah terang kayak begini Anda katakan bukan Paulus? Itulah makanya Yesus menerangkan dalam Matius 23 nomor 15, orang yang dicelakakan masuk neraka oleh oknum munafik ini 2 kali lebih jahat daripada sang penyesat itu. Kenapa? Karena sudah nyata-nyata penyesatnya siapa, masih juga disembunyikan. Ya, jadi Matius 23 nomor 15 ini nyata malam ini kita buktikan kebenarannya. Demikian dari saya, silakan teman-teman yang lain untuk lanjut pertanyaan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Juma. Oke, gimana Pak siapa tadi? Boleh saya jawab lagi, Bang? Permisi. Sebentar, ya, sebentar. Pauli, silakan Pauli. Ya, ini kan disimpulkan ya, jadi perlu ditanggapi ya, karena seperti tadi dikatakan tidak boleh menyimpulkan gitu loh. Bro Cito silakan, mau jawab lagi silakan. Iya, terima kasih sebelumnya Pak Oli dan Bang Suma. Terima kasih atas pertanyaan Bang Suma, luar biasa, saya hargai. Jadi sebelumnya kalau saya boleh sarankan untuk bisa memahami keimanan kami dan memahami Bible, bacalah satu konteks penuh ya Bang ya, dan teman-teman muslim dimanapun teman-teman berada. Jadi ketika, saya berkali-kali menyampaikan, ketika kita salah mencuplik, itu berpotensi kedepannya juga salah. Nah, dalam hermeneutik ya, nah mungkin teman-teman kita bisa belajar bersama, hermeneutik itu apa? Ilmu tafsir. Nah, dalam hermeneutik itu ada konteks dekat, ada juga konteks jauh. Nah, konteks dekat itu, lihat dong ayat di atasnya. Lihat dong beberapa ayat di atasnya, atau lihat dong beberapa pasal sebelumnya. Urutan konteks itu seperti apa? Nah, ketika kita baca Matius 23, kita akan temukan bahwa Yesus berkata seperti ini. Jadi ini konteks Yesus mengatakan seperti itu. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, jadi Yesus menerangkan dengan jelas siapa yang dimaksud tadi. Bahwa mereka sudah menduduki kursi Musa. Sementara Paulus tidak menduduki kursi Musa. Gitu. Dan yang terutama, Paulus itu dikonfirmasi oleh rasul-rasul yang lain. Barnabas mengkonfirmasi, para soko guru jemaat mengkonfirmasi, bahkan mereka mengutus Rasul Paulus. Rasul Petrus mengkonfirmasi di dalam surat 1 Petrus bahwa Allah memberikan hikmat kepada Paulus. Kemudian di dalam penglihatan Yesus
di dalam penglihatan Paulus, Paulus juga bertemu Yesus secara pribadi di dalam penglihatan yang dia alami. Artinya wahyu itu datang langsung juga dari Yesus, juga melalui Ananias. Ananias juga dikatakan mendapat wahyu dari Yesus untuk mengurapi Paulus atau berdoa untuk Paulus, dan bahkan dia akan diutus untuk bangsa-bangsa lain. Perihal kenapa dia menyunatkan dan untuk yang lain tidak menyunatkan, tentu kita bisa pahami ya dari sisi pada waktu itu. Kenapa? Karena kekristenan ini kita bicara mengenai goyim ya Bang, bangsa goyim. Bahkan ada teman Yahudi yang mengatakan seperti ini, kalau kamu berusaha melakukan hukum Taurat, kamu harus dibunuh karena kamu goyim. Kalau tidak salah kurang lebih seperti itu. Nah, Tuhan mengutus Paulus sebagai rasul bagi bangsa-bangsa lain. Itulah kenapa mereka tidak di bawah Torah. Mereka jelas tidak di bawah Torah. Apalagi apa yang dijanjikan Torah dari sejak awal kejadian sampai wahyu, yaitu kedatangan Mesias, itu sudah digenapi. Jadi sudah genap, Mesias sudah datang. Keselamatan, sakit penyakit kita ditanggung dia, dosa-dosa kita ditanggung dia. Mesias sudah datang. Lah kalau kita masih berharap dengan Taurat, padahal Mesias yang dijanjikan itu sudah datang, itu seumpama saya masih menunggu surat dari istri saya, padahal istri saya sudah ada di sini. Mungkin gitu Bang, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Bro Kasih Sejati, silakan. Silakan Bro. Oke. Jadi yang disampaikan Bro Juma tadi itu namanya tafsir eksegesi. Jadi kebenaran di dalam otak, maka dicomot ayat Alkitab untuk mendukung yang di otak. Dan di dalam kekristenan, model tafsir seperti itu akan melahirkan kekeliruan, mencucukan kekeliruan, dan membimbing orang kepada pemahaman yang palsu. Maka sekarang saya harus menjelaskan, apa sih posisi hukum Taurat itu? Kita lihat ya, Yesus dan hukum Taurat. Bahwa Yesus itu sangat menghargai, menghormati hukum Taurat. Jelas dikatakan oleh Yesus. Paulus, tadi dikatakan bahwa Paulus itu seolah-olah menentang hukum Taurat. Ini berasal dari pengenalan yang terlalu tipis, tidak pernah memahami satu kehidupan secara utuh, maka melahirkan keputusan yang kerdil. Contoh seperti orang buta ketika menilai seekor gajah, maka dia akan mengatakan bahwa gajah itu tipis agak lebar, karena dia hanya bisa memegang telinga. Tetapi orang yang memiliki pemahaman pengetahuan yang utuh dengan gajah, contoh dia seorang dokter hewan, spesialis gajah, maka dia akan bisa menjelaskan detail bagaimana gajah itu. Jadi Bro Juma tadi itu, saya katakan seperti contoh yang pertama. Jadi Paulus itu tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Enggak pernah dia menentang hukum Taurat. Kita lihat di sini ya, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Pertanyaannya, adakah orang yang bisa melakukan hukum Taurat sempurna? Enggak. Itu yang menjadi persoalan, hanya Yesus. Baru Paulus mengatakan begini ya, pendirianku terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Jadi Paulus itu sangat cinta kepada hukum Taurat. Tetapi yang harus dipahami di sini, ini yang harus dipahami supaya menjadi cerdas. Bangsa Yahudi melakukan hukum Taurat, mereka belum mendengar Yesus, mereka tidak mengandalkan Yesus, status mereka dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Ada dasarnya ini. Ada yang batuk. Bangsa Yahudi melakukan hukum Taurat, mendengar Injil Yesus Kristus, mengandalkan Yesus, ini statusnya selamat. Ada dasar Alkitabnya. Orang Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, mendengar Yesus Injil, hidup di dalam Yesus, mereka diselamatkan. Ini dasarnya. Jadi orang Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, tidak mendengar Injil, tidak mengandalkan Injil, binasa, menentang seluruh ajaran. Orang non-Yahudi tidak melakukan hukum Taurat, tapi mereka percaya kepada Yesus, mengandalkan Yesus, diselamatkan.
Ini dasar Alkitabnya. Orang non-Yahudi, mereka dalam melakukan hukum Taurat, iya atau tidak ketat, tapi mereka mengandalkan Yesus, mereka diselamatkan. Orang non-Yahudi melakukan hukum Taurat, tetapi mereka belum mendengar Injil tentang Yesus, sehingga mereka tidak mengandalkan Yesus, maka ini disebut dihakimi berdasarkan hati nurani. Orang non-Yahudi kalau tidak ada satupun dari antara yang tiga ini, maka mereka binasa. Roma 2:12. Jadi Bro Juma itu mengambil satu kesimpulan dari kerdilnya pemahaman tentang besarnya kebenaran Alkitab. Itu wajar, tetapi kalau dipahami secara utuh tentang Paulus, itu luar biasa. Berkaitan dengan Matius 23, yang mau ditonjolkan penulis di situ adalah bukan nama orang, tetapi komunitas ahli Taurat yang waktu itu memang sedang dalam keterpurukan. Bahkan bangsa Israel waktu itu sedang terpuruk. Mereka berada di dalam ketidakjelasan. Jadi kesimpulannya di sini, inti ajaran Paulus adalah hidup berpusat pada Yesus. Apakah ia orang Yahudi atau orang non-Yahudi? Orang Yahudi dan non-Yahudi dibenarkan melakukan hukum Taurat dalam terang kasih Yesus. Namun, jika non-Yahudi tidak melakukan hukum Taurat secara ketat, tidak menentang keselamatan dalam Yesus. Lakukan hukum Taurat karena telah mengalami kasih Yesus secara pribadi. 1 Korintus 1:24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan itu suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi contoh nanti kalau kita mau kaitkan dengan sunat, mengapa saya orang Batak ini tidak disunat? Karena saya bukan orang Yahudi. Tetapi apakah saya selamat? Selamat, karena keselamatan ada dalam Yesus. Hukum Taurat itu kudus, baik untuk dilakukan. Tetapi hukum Taurat tidak dapat membenarkan atau mengampuni dosa. Jadi hukum Taurat itu semacam petunjuk atau semacam cermin, ya, akan apa itu dosa dan mencegah orang untuk berdosa karena ada hukuman yang menyertainya. Galatia pasal 3, 22-24. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya karena iman di dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita telah berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita, sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat itu tidak membenarkan orang, tidak mengampuni dosa, tapi hukum Taurat itu penuntun sampai datangnya Kristus. Ketika Kristus datang, maka Kristuslah kesempurnaan hukum itu. Jadi kalau hukum Taurat tulis pada lo batu, tetapi Kristus hadir menjadi hukum yang hidup, yang mengubah hidup, yang membawa hidup kepada kekudusan, kebenaran, bahkan keselamatan, kemenangan atas dosa, kemenangan atas iblis, kemenangan atas maut. Itulah hukum di dalam Yesus. Jadi bukan hukum Taurat yang hanya sebagai cermin, yang hanya sebagai petunjuk, hanya sebagai rambu-rambu, tetapi dia sendiri tidak bisa menyelesaikan atau mengampuni dosa itu sendiri. Jadi Bro Juma, belajar yang baik. Kalau tidak tahu, bertanya. Kalau tidak tahu, jangan sok tahu. Terima kasih. Ya justru saya bertanya. Tapi kalian tidak mampu menjawabnya, kan gitu. Hanya berasumsi dan menjajakan ajaran Paulus. Jadi gini, gimana asumsi tadi itu? Semua asumsi yang kamu sampaikan. Ya sudah, kalau wajar kamu bilang itu asumsi. Kalau itu bukan asumsi, kamu hari ini jadi Kristen. Sekarang begini, tunjukkan aja siapa oknum yang menjelajahi daratan dan juga mengarungi lautan. Dan itu orang munafik, dan itu orang Farisi, dan itu ahli kitab. Gak usah ngambang, Anda kan belajar, masa nggak bisa? Sekarang saya akan membimbingmu memahami artinya konteks. Lebay. Matius 23 itu perkataan Yesus. Pada saat, dengarkan baik-baik, dengarkan, tenang, duduk di boncengan, kalau nggak ada rem nanti saya injak remnya. Dengarkan bro ya. Tapi Paulus, dengar. Paulus bertobat setelah Yesus terangkat ke langit, ke surga. Jadi, kalaupun mau kekatakan Paulus ataupun orang lain, itu tidak masalah. Kenapa saya katakan begitu? Karena Paulus kemudian bertobat.
Ketika Lalu Paulus setelah bertobat apa yang diajarkan? setelah Mengajarkan bertobat, menyembah manusia. dengarkan, setelah bertobat, Paulus tidak pernah mengajar perilaku yang amoral. Itu yang pertama. Lah, ngajarkan menyembah manusia itu bukan amoral. Oke, sekarang saya akan jelaskan samamu tentang makna menyembah. Oke. Saya Kau Tuhankan Yesus, kalau Oke, jangan dengar, menyembah, kau dengar. Tuhankan. Oke. Kau anggap Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu amoral itu. Menyembah anak Maria. Itu moral baik. Dengarkan baik-baik. Oke. Ada dua materi, saya akan jelaskan. Sebentar, Lai. Untuk Iya, yang bertanya, jangan motong dulu, biarkan dijelaskan dulu. Oke, kita Silakan. cara ya. Jadi saya mudah-mudahan yang materi ini. Oke. Ini Yesus harus disembah. Alkitab adalah patokan. Perhatikan ya. Sembah itu artinya pernyataan hormat dan hikmat. Kata atau perkataan yang ditujukan kepada orang yang dimuliakan. Yesus layak dihormati, Yesus layak disembah. Mudah-mudahan materi yang di sini yang sudah saya lengkapi. Oke ini ya. Perhatikan kata menyembah dalam perjanjian baru ini dicatat ya supaya saya tidak menjelaskan ulang-ulang. Menghormati dengan menyembah, memuja sesuatu sebagai Tuhan atau sebagai suatu berhala, matahari pun disembah, patung pun. Ya, batu pun ada disembah. Ya. Mengaku di bawah perintah atau tahluk. Itu pengertian ya. Sekarang kita lihat fakta di dalam perjanjian baru. Menyembah itu poroskuneo. Menyembah dengan bersujud. Bersujud menunjukkan tanda hormat, takut, atau memohon sesuatu kepada manusia yang dianggap dari supernatural. Jadi manusia pun bisa disembah. Tidak ada masalah dengan hal itu. Tetapi ini data yang harus dilihat ya. Contoh, di dalam satu Raja-Raja pasal 16, menyembah raja. Ini siapa yang menyembah raja di sini? Itu Batseba menyembah Daud. Ya, baru di sini menyembah raja. Itu ada Nabi Nathan. Masuklah ia menghadap raja. Lalu sujud menyembah raja. Ini seorang nabi loh, menyembah kepada raja. Apakah raja di sini langsung disembah jadi musyrik? Enggak. Artinya di sini pemahaman bro tentang kata menyembah itu kerdil, sempit. Menyembah kepada raja. Ini ada data-datanya. Kita lihat lagi. 2 Raja-Raja pasal 21. Berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya, berhala disembah. Oke, Kejadian 24, menyembah Tuhan. Jadi dari 3 contoh ini, berhala disembah, raja disembah, Allah disembah. Pertanyaannya, Yesus mengapa disembah? Ya karena dia raja segala raja, dia firman Allah. Tidak ada masalah dengan hal itu. Orang saudara muslim sujud ke arah batu hitam, kita nggak protes kok. Nggak ada. Jadi kata menyembah itu penyembah kepada Yesus, bahkan di dalam PB itu menyembah kepada iblis juga ada. Menyembah kepada Allah yang benar ada, menyembah binatang juga ada, menyembah patung ada, menyembah Petrus juga ada, menyembah roh jahat ada. Jadi kata menyembah itu harus dipahami pada konteks. Lihat ini bro, alasan mengapa Yesus disembah. Orang Majus menyembah Yesus sebagai Mesias Raja. Orang Kusta menyembah Yesus sebagai Tuhan Kurios. Dan dia disembuhkan. Tidak ada masalah. Seorang kepala rumah ibadah menyembah Yesus untuk memohon anaknya dibangkitkan oleh Yesus dan anaknya dibangkitkan Yesus. Baru seorang di dalam perahu, para murid dikatakan orang-orang dalam perahu, menyembah Yesus sebagai anak Allah. Seorang perempuan Kanaan yang kerasukan setan menderita, meminta tolong dengan menyembah kepada Yesus sebagai Tuhan, Kurios. Jadi Yesus disembah, tidak ada masalah. Seorang yang menyembah Yesus memohon anaknya yang sakit ayan, kemudian disembuhkan oleh Yesus, disembah di sini. Yesus disembah oleh murid-murid setelah Yesus menampakkan diri. Setelah kebangkitannya dari kubur, ada datanya dalam Alkitab. Orang yang kerasukan setan legion, artinya banyak, ribuan, itu menyembah Yesus sebagai anak Allah. Diselamatkan, nggak masalah di situ. Yesus disembah para murid, Yesus terangkat ke surga. Dan mereka pulang dengan sukacita. Jadi orang yang menyembah Yesus itu sukacita. Kalau orang nggak mau menyembah Yesus, ya menderitalah. Nggak pasti, nggak ada keselamatan.
Orang buta sejak lahir disembuhkan Yesus. Kemudian dia menyembah kepada Yesus sebagai anak manusia. Gak ada masalah. Jadi dari data-data ini, Yesus disembah sebagai Mesias, sebagai anak Allah, firman yang menjadi manusia, sebagai anak manusia, sebagai Tuhan, Hokurios. Baru dia mulia naik ke sorga. Dia berkuasa membuat mujizat dan mengusir setan. Orang Kristen tidak pernah menyembah Yesus, menggantikan bahwa Yesuslah Allah Bapa itu, enggak pernah. Jadi di sini pemahaman, lihat ini, Yohanes 5, 21, 23. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak manusia, demikian juga Yesus menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yesus bisa menghidupkan orang loh. Artinya dia layak disembah dengan itu. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutusnya. Jadi kami menghormati Bapa dengan menghormati Yesus yang datang daripada Bapa itu. Karena Yesus firman yang keluar dari Bapa. Jadi selama ini ada pemahaman, perhatikan di sini kata menghormati itu timao. Itu artinya menghormati, memuliakan, memberikan penghargaan. Bahkan kata ini dapat juga diartikan menunduk, berlutut, bersujud di hadapan. Ini kata timao. Kata menghormati di sini memakai kata timao. Artinya bisa di sini. Jadi mengapa orang Kristen menyembah Yesus? Dia lihat aja data Alkitab, nggak ada masalah dengan ini. Itu bagus. Oke. Sebentar, ya, belum selesai. lebar. Ya harus panjang. Enggak kena. Enggak. Terlalu panjang. Sebentar. Saya selesaikan. Ya. Nanti kamu bisa perdalam. Ini kepada aku. Layak kasih sejati, mendingan kesimpulannya langsung coba. Oke, kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus memiliki kuasa di surga dan di bumi. Serta Yesus senantiasa berkuasa menyertai orang percaya sampai di zaman. Layak, bahkan sangat layak disembah. Gak ada persoalan dengan hal ini. Kita lihat lagi nih. Yesus datang nanti di hari zaman bersama para malaikat. Dengan kekuasaan dan kemuliaan. Jadi atas kuasa yang demikian, maka Yesus layak. Dan harus disembah. Pada akhir zaman Yesus datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaan yang diberikan Allah kepadanya. Kehadiran Yesus untuk mengumpulkan orang pilihan Allah dari seluruh penjuru bumi. Sekarang, kalau sudah seagung ini pribadi Yesus, kalau orang mengatakan tidak layak disembah, sementara kalian menyembah orang atau memuja-muja orang yang levelnya jauh di bawah Yesus, menurut saya itu ada kesalahan berpikir di situ. Tapi itu urusan kalian lah. Ini datanya lagi. Allah sangat meninggikan Yesus. Artinya Yesus bukan Allah Bapa itu sendiri, bukan. Ya, Dia adalah firman-Nya. Oke. Yang kamu bacakan itu surat-surat dari orang yang tidak dikenal oleh Yesus, ya, pahami Bagi itu. Quran dengan Allahnya Anda, dengan Nabi Ya, Anda, nyambung. enggak kenal Yesus juga. Kenapa Anda percaya? Jangan nyebrang ke Quran dong. Kan Loh, kita lagi nyambung. bertanya. Kenapa? Tapi- Iya sama Anda aja. nyambung, Bang. Anda sama jualan aja. obat. Anda jualan obat. Sebentar. Ya, tapi juga kalau nggak mau ke Quran, jangan menyimpulkan dong. Ini kan iman Oke. Kristen. Kan begitu. Yang Ini penanya lihat Quran ya. juga nggak boleh menyimpulkan Jadi dong. saudara Erben membuktikan Matius 23 nomor 15 2 kali lebih jahat daripada orang yang menyeberangi lautan dan daratan, mengajarkan hal-hal yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Anda menunjukkan si ini menyembah Yesus, si itu menyembah Oke. Yesus. Sayang sekali Yesus tidak pernah perintahkan itu. Oke. Sementara Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mengikuti perintahku. Sayangnya Yesus tidak pernah merintahkan menyembah dirinya. Jadi Anda Erben adalah pengikut orang-orang yang kerasukan roh Gideon, Gideon itu. Anda adalah pengikut orang Majusi. Anda adalah pengikut orang-orang yang menyembah Yesus. Yesus menyembah kepada Allah. Sayang sekali Anda bukan pengikutnya. Sudah ya, terima kasih. Jadi Matius 23 nomor 15 sebentar. itu sudah nyata. Sebentar. Ini kok jadi nyimpulkan? Gimana tuh? Tadi udah Saya tidak menemukan jawaban. Enggak, Saya tidak bukan, menemukan bukan. jawaban. Enggak Hanya bisa, asumsi. Enggak, Hanya Anda asumsi yang saja. Enggak, Ya, Anda gini, asumsi. Saya jadi asumsi. Loh, Anda menyimpulkan. Di Sudah kitab dijelaskan Anda tuh. sudah nyata ada oknumnya yang menyeberangi lautan, Di menjelajahi kitab- daratan, mengaku orang Farisi, mengaku Nah, ahli kitab. Anda diam dulu, Pak. Saya moderator di sini. Anda diam dulu. Ya, Sebentar, Pak, Kian Santang. Ini Sebentar, kebetulan Pak Kian ada, Santang. ada Bang Alwi. Saya mau ngalingin dulu moderator. Kebetulan Bang Alwi udah naik. Ya, Jadi silakan. moderator Enggak. tolong dialihkan dulu ke Bang Alwi. Udah. Saya ada keperluan. Ya. Ya, silakan. Sebut aja. Karena saya juga ada keperluan. Saya sebetulnya bukan moderator. Tetapi begini,
Tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar sama dari rekan Kristen. Kenapa Paulus itu dianggap sesat, katanya mengajarkan menyembah Yesus. Tadi sudah diajarkan, sudah dijelaskan sebelum Paulus itu sudah banyak orang menyembah Yesus. Lalu kenapa kok malah menyimpulkan kembali gitu loh? Jadi ini sampai subuh pun nggak selesai kalau kayak gini. Tadi kan sudah dibacakan. Ketentuannya Anda tidak boleh menyimpulkan. Karena ini iman kami, Pak. Kalau iman Anda kami simpulkan juga Anda keberatan kan pasti kan? Kan begitu. Jadi konsisten dua arah dong, jangan satu arah. Gitu loh. Oke, boleh saya. Oke. Sebentar Pak Awi, sebentar Oke. Pak Awi. Anda Silakan. datang ya, sebentar. Oke, silakan. Ini karena saya bukan moderator sebetulnya. Tadi Aderion sinyalnya juga jelek, putus-putus, laptopnya mati. Ini saya kembalikan ke Aderion karena saya ada kegiatan. Bukan saya moderatornya. Ini mana Aderion tadi nih? Sebentar. Adek, bisa unmute? Iya, Adek? oke, Oke. silakan. Silakan, take over. Aku nggak, oke, thank you Pak, thank you. Ya, ya. Jadi Oke. sekarang ke depan, sebentar dulu Pak, Pak Awi, sebentar. Saya tadi sudah ngomong di depan. Saya pemimpin di sini, oke, saya yang memimpin di sini. Jadi tolong seluruhnya, mau Kristen mau Islam tunduk sama saya. Peraturan yang saya sebut tunduk, oke. Saya nggak pernah menyimpulkan tentang agama Islam loh. Tadi dari Oke. tadi tuh. Oke, silakan. Oke. Sekarang siapa pertanyaan selanjutnya? Oke, silakan Bang Juma. Sebentar di Bro closing. Aderion. Saya Sebentar. harus silakan closing Juma. Saya harus tanggapi Bro Iya. Aderion. Tadi itu Ya, Bang. saya Sebentar, oke, Bang saya Juma. terima kasih ya. Nah, sebentar Pak Zuma, taruh. Si Bang Erben, silakan Bang Erben. Sebentar dulu, Oke. biar saya bicara dulu kan. Kalau memang begini, Bang Juma tadi itu bukan menyimpulkan, dia cuma menanggapi apa yang disampaikan. Pak Awi, Menjawab. saya bukan anak kecil. Pak Jadi- Awi, saya bukan anak kecil. Bapak, kamu jangan kesimpulan kamu salah. loh. Jadi, Ya. Tadi jelas, Bapak diam dulu. kapan tadi saya jelas bicara? Bang Anda Zuma bicara itu- terus. Tadi iya, Anda sudah saya- selesai bicara. Sekarang Saya- kesempatan saya bicara. Nanti setelah saya selesai, baru Anda foto, Anda sanggah kalau memang ada yang salah. Kan Oke, begitu baik, aturannya. Kalau dua-duanya Baik. kita bicara, siapa yang didengar? Oke, silakan. Oke, silakan Bang Juma bikin closing statement Loh. atas tanya jawab tadi. Closing Silakan. statement apaan? Dia udah buat kesimpulan. Sebentar dulu. Kamu kok jadi penentu sih? Saya mengatakan gini, Dengar dulu. bahwa apa yang saya tanggapi dari penjelasan Erben, yaitu tadi dia menunjukkan orang-orang yang menyembah Yesus, sementara Yesus sendiri tidak pernah mencontohkan itu. Itu kan poinnya. Makanya saya katakan Matius 23 nomor 15 dikatakan di situ, yang menjadi korban daripada penganut ahli Torah yang menyeberangi lautan menjelajahi daratan itu 2 kali lebih jahat daripada dia. Nah, itu saya buktikan malam ini. Silakan yang lain. Oke, saya tanggapi ya. Jadi, beginilah hasilnya kalau orang tidak memahami konteks. Matius 23 yang dikutip oleh Juma, pada saat itu Paulus belum menjadi rasul. Dan Paulus belum pergi kemana-mana. Tetapi karena dia tidak memahami konteks dan kita kasih tahu pun konteksnya, ya namanya juga, ya menurut saya, gimana ya? Jadi saya ulangi sekali lagi sama Juma, kamu kan gurunda, masa kamu nggak paham bro? Di Matius 23, pada konteks itu Yesus masih di dunia, belum terangkat ke langit. Sedangkan Paulus itu baru menjadi rasul setelah Yesus terangkat ke langit. Jadi konteks ayat 23 tidak berkaitan dengan Paulus yang berjalan keliling. Karena Paulus ketika dia berjalan keliling adalah sebagai seorang yang mengabdi kepada Yesus. Tadi kamu katakan bahwa Paulus itu siapa yang Adik? Sorry, Bapak. Tadi kamu katakan bahwa Paulus itu tidak mengajarkan ajaran Yesus. Saya heran melihat kamu. Kenapa heran? Tidak ada ajaran Yesus yang ditentang atau diselewengkan oleh Paulus. Baik dari segi etika tentang perkawinan, baik dari segi etika dan moral dalam membangun hubungan dengan orang. Tidak pernah Paulus satu kali pun mengajar orang untuk membenci, mengajar orang untuk membunuh, mengajar orang untuk memusuhi. Bahkan Paulus memberikan hidupnya sebagai kurban yang sempurna bagi misi
misi untuk memberitakan Yesus sebagai pusat hidupnya. Bahkan Paulus mengatakan hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dan dia mati untuk memberitakan Yesus sebagai juru selamat. Jadi gini, kesimpulanmu yang sangat-sangat keliru itu berasal dari kekeliruanmu memahami Paulus, berasal dari kekeliruanmu memahami Yesus. Dan itu menegaskan kepada kami semua bahwa kamu memang tidak bisa dikasih tahu. Karena kalau kamu memang sudah tahu, maka kamu pasti menjadi Kristen. Jadi kamu menentang semua yang saya jelaskan itu menegaskan bahwa imanmu memang iman yang menentang ajaran yang suci, yang kudus, yang sudah diberikan oleh Yesus. Ajaran yang suci dan kudus yang diteruskan oleh Paulus sebagaimana tercatat di dalam Alkitab. Terima kasih penegasan tentang perbedaan ini. Haleluya. Terima kasih. Oke, sekarang saya ambil alih semua di sini. Oke, sekarang ke penanya selanjutnya. Oke, saya lagi bicara ya. Oke, karena panjang tadi penjelasan dari Bang Erben. Jadi saya mohon pertanggungjawaban dari Guru Najuma. Kenapa? Nggak perlu Pak. Tadi beliau Pak Erben saya pemimpin Pak Erben. Maaf, sorry. Ini Pak Erben justru menanggapi pernyataannya. Terserah dia menanggapi menjawab. Nggak boleh terserah, nggak boleh. Kesempatan ke Muslim. Jangan Anda yang mengatur, jangan Anda yang mengatur. Yang Muslim bicara. Bukan, memang Satu menit, Bang. Oke, silakan 1 menit. You got a minute. You got a minute. Come on. Sabar, Jadi, tolong jangan bicara. Sabar, Gurunda. Biar saya Saudara ngatur. Erben Bang ini, Gurunda. Diam dulu. Awi, denger dulu. Bang Zuma, silakan. Diam dulu. Bang Zuma, diam, silakan. Ya. Biar saya ngatur dari Muslim yang bicara, bukan Anda. Diam. Oke, silakan Bang Zuma. Saudara Bang Erben Gurunda, ini disaksikan. Diam dulu. Awi, Gurunda, diam dulu. Diam dulu. Kenapa kamu yang ngatur saya? Lah karena ini kami di sini. Saya bilang saya pemimpinnya. Saya yang atur, Muslim bicara, bukan Anda. Loh, saya mempersilakan dia loh, bukan ngatur dia. Anda harusnya ngomong ke saya, begitu aturannya, bro. Saya bilang silakan Bang Zuma. Ya, oke, silakan Bang Zuma. Bang Zuma, silakan. Kamu jangan buat masalah baru, Bang. Tidak, saya Bang, tidak buat Bang, masalah baru, biar Kamu diam dulu, tertib. Bang. Udah, kamu diam aja. Bang Zuma, silakan. Bang Zuma, kamu diam dulu. Bang Zuma, silakan. Bang Zuma, silakan. Tolong tertibkan dulu moderator. Bang Zuma, silakan. Kok moderator tertib? Berarti kamu siapa? Kamu diam dulu. Bang Zuma, silakan. Ini kurang pas kalau begini ceritanya nih. Bang Zuma, silakan. Silakan Bang Zuma. Bang Zuma, silakan. Silakan. Tidak akan bicara kalau saya tidak biarkan. Di Muslim itu begitu. Biar kamu 100 kali kalau saya bilang Muslim jangan bicara, nggak akan ada bicara. Udah sama. Saya juga begitu. Emang kamu pikir saya nggak gitu? Biarkan Kamu diam dulu. Biarkan Bang Zuma tanggapin. Loh, karena kamu nggak ini. Apa ide ini? Aduh, kenapa jadi kita yang berdebat? Karena kamu nggak nurut sama saya. Kamu diam dulu. Oke, silakan Bang Zuma. Nggak ada yang Muslim nurut sama kamu. Silakan. Nggak mungkin. Bang Zuma nurut. Pak, Bang Zuma, silakan. Kenapa jadi kita yang berdebat ini? Ya, karena Bang Kaisar, saya pemimpinnya Abang. Kamu diam dulu kenapa sih? Tolong ditengahi dulu Bang Kaisar, karena saya akan katakan. Oke, silakan deh. Oke, Awi, kamu moderator hari ini. Silakan. Bukan begitu cara. Enggak apa-apa. Silakan. Saya cuma mau menyampaikan ke Bang Juma agar memberikan tanggapan terakhirnya mengenai apa yang disampaikan Ya udah nggak apa-apa, nanti ku tanggapi lagi, Ade, nggak apa-apa. Kami dua aja sekalian sekarang. Nggak bisa dong, Erben. Mengatakan ini bukan ruang kamu. Bang Juma harus bertanggung jawab atas pernyataan. Ini bukan ruang kamu, Erben. Soal Paulus itu. Silakan Bang Juma, tanggapan terakhirnya, silakan. Oke, makasih. Ya, ini disaksikan puluhan ribu orang ini. Si Erben mencoba untuk kemudian menipu kitabnya sendiri, mengatakan Paulus itu terpilih jadi rasul setelah Yesus terangkat ke langit. Anda berdusta, Erben. Anda harus belajar banyak. Galatia 1 nomor 15, Paulus sendiri mengaku ditunjuk menjadi rasul dari sejak dalam kandungan ibunya. Ya, terbukti Anda itu 2 kali lebih jahat daripada yang lari ke daratan dan lautan itu menjelajahi bumi. Ini terbukti malam ini, ya. Jadi itu harus Anda sadari itu. Anda penjahat yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Demikian dari saya. Makasih, Bang. Oke, terima kasih Gurunda. Silakan moderator Kristen. Oke, silakan ke pertanyaan selanjutnya. Nggak perlu. Pertanyaan selanjutnya. Kita kelamaan gitu loh. Kalau memang begitu langsung ke. Mohon maaf, Bro Ade. Oke.
kita dialog ini bukan dengan mereka yang ada di room ini. Penonton banyak di luar. Betul. Tapi kan kita punya Iya, mekanisme. jadi artinya gini, kalau sudah dibuat framing, kita harus meluruskan, bro. Enggak, Pak. Jadi Pak, itu bukan begitu menurut saya. Jadi nggak apa-apa, bro. Kalau mereka buat framing kayak gini, pikirkan nonton puluhan ribu di sana, bro. Kalau mereka yang di room ini memang udah ditetapkan begitu. Iya, tahu. Saya tahu Iya. itu. Saya tahu. Tapi gini loh, kalau kita hanya Iya, udah nggak apa-apa, kita ikutin aja. Enggak. Sekarang kalian ngikutin saya. Sebentar. Karena saya pemimpinnya di sini, Pak Erben, sebentar dulu. Saya memimpin di sini. Kita ngikutin apa sekarang nextnya, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Pertanyaan Islam. Oke, Kalau kayak silakan. gini blunder, bro. Aku keluar. Aku stop. Bukan live. begitu. Aku stop. Enggak, bukan. Aku stop. Ya, silakan Pak Erben. Aku keluar. Enggak Oke, silakan. lanjut. Iya, silakan. Bang, Enggak apa-apa. kasih Silakan. sejati. Bukan. Pikirkan Silakan. yang di luar. Iya, silakan, Pak. Kok jadi kita yang ini enggak enak? Ya, iya, makanya kan kamu mau keluar, Oke. enggak apa-apa. Silakan. Nih. Silakan. Pertanyaan selanjutnya siapa? Oke, silakan Niri, Pak. Oke, pertanyaan simpel aja ya, biar nggak habis waktu. Apa arti Bapa di dalam aku? Terima kasih. Oke. Aku yang tentuin ya. Di sini sudah ada. Bentar. Pak Antonius, silakan. Open mic. Pak Antonius, boleh ini open mic gimana caranya ya? Aku kurang paham. Pak Antonius. Alright. Silakan Pak Antonius. Pak Antonius. Halo. Pak Antonius. Wah, pada kemana ini? Bentar dulu, bentar. Jangan didramatisir, bentar. Teman-temanku itu udah pada pergi semua. Alright. Pak Bagus. Silakan Pak Bagus. Pak Bagus. Oke, kalau nggak ada saya jawab nih. Halo. Ya, Pak Khalifah Malik, kamu jangan buat ini hal-hal yang kayak gitu. Pak Malik, silakan Pak Malik. Pak Khalifah Malik. Ya, tes, halo. Silakan. Apa itu Bapak? Ya, sebelumnya saya izin menjawab. Terima kasih moderator. Kalau ada yang benar tentu berasal dari Tuhan Yesus. Kalau salah itu berasal dari suara saya yang serak. Saya coba jawab ya dalam nama Tuhan Yesus. Mengingat dalam Matius 1 kita mendapat wahyu bahwa Tuhan Yesus adalah dari Roh Kudus. Jadi yang dimaksudkan Bapa di dalam dia adalah Roh Kudus itu yang ada dalam insani mulia Tuhan Yesus ketika ia datang untuk melawat setiap insan yang terluka karena dosa. Kurang lebih seperti itu. Oke. Lanjut. Kemudian apa makna di Galatia 2:20 ketika Paulus berkata Kristus di dalam aku? Makna Galatia berapa? 2 pasal 2 ayat 20 ketika Paulus berkata Kristus di dalam aku. Galatia 22 ayat 20. jaringan gua. Cek, halo. Ya, lanjut. Gimana? Coba ayatnya berapa? Ya, di Galatia pasal kedua ayat 20 Paulus berkata Kristus di dalam aku. Itu maknanya bagaimana? Galatia 2. Oh, sorry, masih Deuteronomi. Terpujilah nama Tuhan. Namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya itu tadi,
Karena Apa? di dalam Rasul Paulus ada berkat dari Tuhan Yesus. Hidupnya bukan lagi dirinya sendiri, tapi iman kepada anak Allah itu. Karena mengingat dalam kisah para rasul, Tuhan Yesus sendiri yang telah memilih Rasul Paulus sebagai alatnya, sehingga Tuhan Yesus menyertai beliau. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih. Kemudian satu nama orang yang menyertai Paulus ketika bertemu Yesus di Damsik, boleh disebutkan satu nama atau dua nama, tiga nama, boleh? Ya kalau Alkitab tidak mencatat, artinya tokoh itu tidak penting. Oke, tidak penting. Aku tulis ya, makasih. Atau tidak ada, tidak penting, nggak apa-apa. Atau misalkan, kemudian sudah. Bentar, saya mau jawab dulu. Oh, belum, saya mau jawab belum, dulu. boleh. Atau misalkan seperti ini. Salah satu contoh bagaimana Alkitab menggambarkan tokoh-tokoh. Perempuan Samaria, kenapa tidak disebut namanya? Karena yang menjadi sorotan pada cerita itu adalah Injil yang Tuhan Yesus beritakan. Bukan si perempuannya ini. Kalau saya boleh ngebalik ke Quran, boleh nggak sih ngebalik ke Quran? Boleh nggak sih? Saya boleh, bertanya di sini, saya nggak bisa jawab, soalnya saya lagi jadi penanya. Enggak, saya nanya sama sih. moderator, bukan samamu, tante. Kalau memang di kitab Anda tidak sanggup menjelaskan, nggak apa-apa, menjelaskan ke Quran. Bukan Yohanes. Alwi, Ya nggak apa-apa, gitu. silakan aja kalau memang tidak. Alwi, bisa cobalah menjelaskan hilangkan lagi. kebencian dalam dirimu, Alwi. Tidak ada kebencian, justru saya memberikan Anda kemudahan. Enggak ada. Enggak, itu sangat mudah. Ini Ya. buang waktu ya, saya juga punya banyak Sebentar, saya mau pekerjaan. melanjutkan Kalau masih boleh menjelaskan. dilanjutkan. Silakan. Iya. Boleh. Saya sudah dapat jawabannya. Tidak ada Penonton bisa menilai bagaimana cara tidak jawab ada yang Alwi ya. sudah gitu ya. Ya udah, Oke. ya, silakan. Kemudian pertanyaan Kok jadi selanjutnya. Oke, ke- sebentar ini Pak. Oke, Sebentar ini boleh. Pak. Kenapa jadi kok saya jadi di debat lagi nih? Saya cuma memberikan Anda kemudahan dalam menjawab. Kenapa langsung di Sebentar. Ayo, lanjut. Yang penanya siapa? Buka di unmute. Silakan. Umi Rifa. Mana Oke, Rifa terima ya? kasih. Pertanyaan soalnya simpel-simpel aja sebenarnya saya mah. Ketika Paulus berkata di Kisah Para Rasul 13 pasal 13 ayat 47, boleh dibukakan Rion? 1347 ya. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47. Aku bacain aja ya. Ya, boleh. Oke, sebab inilah yang diberitakan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Silakan. Pertanyaannya itu kapan Yesus berbicara kepada Paulus untuk mengatakan apa yang dikatakan Paulus? Kapan waktunya gitu? Silakan si Bang Malik. Silakan. Bang Malik. Bang Malik, halo. Ya, sorry, jaringan saya agak ini. Gimana pertanyaannya? Oke. Menurut Kisah Para Rasul 13 ayat 47, sesuai dengan firman-Nya, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Pada waktu itu Yesus ngomong sama Paulus kapan? Itu pertanyaan. Ya, ketika Tuhan Yesus ini kan menampakkan diri kepada beliau. Oke, jadi Di jawabannya Damsik itu, di Damsik ya? Ya. Mau ke Damsik. Iya, terus. Boleh, silakan. Iya, jadi baca ayat 46-nya. Mhm. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, ya, aku telah menentukan. Jadi di sini Paulus mengutip firman Tuhan di dalam kitabnya Yesaya 49 ayat 6. Itu loh. Jadi kutipan Paulus mengutip dari Yesaya 49 ayat 6. Ya, di mana dikatakan di sana, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Dan ini juga berkorelasi ketika ya Yesus itu menampakkan diri kepada Paulus. Oke. Dalam Kisah Para Rasul, tunggu. Ya. Boleh nambahkan sedikit lagi Pak Bagus? Oh, silakan. Iya, di situ kan ayatnya kalau nggak salah tadi
menjadi terang ya bagi bangsa-bangsa lain. Nah, Tuhan Yesus juga berbicara dan menyampaikan risalah bahwa sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus menjadi terang dan garam dunia. Nah, tentunya Rasul Paulus sudah memenuhi syarat itu sebagai pengikut Tuhan Yesus. Ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Nah, korelasinya ini dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 ketika Tuhan ya menyampaikan firman-Nya kepada Ananias tentang bagaimana Tuhan itu memakai Paulus akhirnya nanti. Ya, ayat 15, Kisah Para Rasul 9 ayat 15 saya bacakan. Ya, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini merujuk kepada Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jelas. Sudah? Ya. Berarti tadi mengutip Paulus itu sebenarnya mengutip kitab Yesaya 49 ayat 6 ya, perkataan Daud ya. Dia mengutip itu. Artinya ini Bukan perkataan Daud. terlalu sedikit. Oh bukan ya, oh Tuhan, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Berarti ini untuk Paulus berarti ya, menjadi terang untuk bangsa. Ini nubuatannya Paulus yang menggenapi berarti ya. Bukan menggenapi. Yesaya kan kitab nubuatan, kan ini itu tadi ya jelaskan aja. Enggak, itu tadi di Kisah Para Rasul 24 ya. Kisah Para Rasul ya berapa tadi itu? 13 pasal 13 ayat 47. Di sini kemudian terkorelasi dengan kitab Yesaya. Biasanya kalau gini-ginian kan kalian bilang, "Oh, itu kan memenuhi nubuatan kitab sebelumnya." Nah, ternyata Paulus yang menjadi terang bangsa-bangsa lain. Ternyata itu nubuatan buat Paulus ternyata di Yesaya itu. Bukan nubuatan itu. Tadi saya kan sudah bilang mengutip gitu loh. Ya, jelas loh. Dan dipenuhi kan sama Paulus, dia kan menjadi terang bagi bangsa-bangsa kan pada akhirnya kan dia bilang dia yang jadi terang. Korelasinya ya panggilan Paulus, panggilan Tuhan kepada Paulus itu untuk bagi bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa di luar orang Yahudi, bangsa Yahudi. Kan saya udah jelaskan tadi korelasinya di Kisah 9 tadi. Gitu loh. Jadi bukan nubuatan, itu kan tapi Paulus mengutip dari Yesaya 40 sama ayat 6 Mana nih? memberitakan firman Allah kepada orang-orang pada saat itu. Dia kutip firman Tuhan di dalam Yesaya 49 ayat 6. Gitu loh. Tapi kan dia menjadi terang bagi bangsa kan kata dia. Iya, enggak ada salahnya dia mengutip. Itu menguatkan panggilan dia ketika ya udah gini. Tante mau nubuat itu digenapi oleh Rasul Paulus gitu maksudnya tante. Bukan, kayaknya kamu salah paham. Jadi saya sama yang pintar aja bicaranya. Gini Bang Erwin, kan tadi Abang bilang Kisah Para Rasul 13 pasal 13-47 ini itu kan Paulus mengutip kitab Yesaya 42 pasal 42 ayat 6 benar, koreksi kalau saya salah. Nah, ya, benar ya Bang. Nah, di Kisah Para Rasul 13-47 itu kutipan itu merujuk kepada siapa yang menjadi terang untuk bangsa-bangsa gitu loh. Oh, kasih aja Rasul Paulus. Ya, makanya Paulus itu kan konteksnya kan di sini kan Paulus dan Barnabas sedang memberitakan Injil, memberitakan firman Allah. Oke. Nah, jadi ketika Paulus dan Barnabas ini memberitakan firman Allah, makanya ayat 46 tadi dikatakan memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya. Nah, konteks ini dia berbicara kepada orang Yahudi pada saat itu, kan gitu. Dan menganggap dirimu tidak layak untuk boleh hidup yang kekal. Saya tambahin boleh Pak Bagus. Kepada bangsa-bangsa lain. Jelas loh. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Iya, berarti yang menjadi terang bangsa Paulus Bang. Perintah itu untuk Paulus kan Bang? Ya, kayaknya tegasin aja. Saya mau penegasannya Bang. Gini kalau Tante Riva. Saya kayaknya nggak ada. Senang. Salah satu contoh juga, diem, saya mau jawab dulu. Gak ada urusannya sama saya sebenarnya, bukan Tante Riva saya nggak ada urusan keinginan saya. Saya nanya kitab kalian loh. Ya udah ini saya mau jawab. Dalam Kisah Para Rasul 2, Rasul Petrus juga mengutip tentang nubuatan Nabi Yoel. Dan itu diperuntukkan untuk bangsa-bangsa Israel yang konteksnya pada zaman itu. Yang menghadiri pada hari Pentakosta. Jadi nggak masalah siapapun yang menggenapi itu, asalkan sesuai konteks. Kalau Tante mau itu Rasul Paulus yang menggenapi, oke, biar Tante senang nggak apa-apa.
Saya kasih. Buat apa sih menginginkan? Aneh. Kita nanya ya. Loh, Tante dari tadi menggiring kok. Loh, Pertanyaan kok Tante menggiring? Saya menggiring. bertanya nih. Saya ulangi. Sepertinya kamu kurang paham walaupun udah sekolah, Iya, tapi saya kayaknya tahu. kurang Tante paham. Sepertinya Bang bertanya. Erwin paham. Bang Erwin mungkin Tante paham bertanya ini. untuk menggiring Kapasitas kan, otak supaya orang memang beda-beda, nggak seakan-akan apa-apa. Loh, itu untuk Rasul Paulus. menggiring. Yaudah, Saya dikasih. bertanya. Oke, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 46 saya bacakan dengan indahnya, kitab suci kalian mohon dihargai. Tetapi Puji dengan Tuhan. berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi Betul. kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa lain. Kami di sini siapa? Yang diutus Paulus untuk dan Barnabas. menginjil. Oke, terima kasih. Siapa? Bang Erwin tuh pintar tuh jawabannya tuh Paulus dan Barnabas. Jelas ya. Berarti Paulus dan Barnabas. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Kami itu siapa lagi? Ya Paulus dan Barnabas kan kami yang kenal diutus Oke, menginjil. aku telah Ayat 26. menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Berarti yang menjadi terang-terang untuk bangsa adalah Paulus dan Barnabas, bukan? Benar tidak? Ini bukan Tante, pengiringan loh. Dalam Tante, aku konteks kasih ketika tahu ya. dulu, dalam konteks Aduh, ketika dia Bang Erwin memberitakan kayaknya Satu-satu lebih. menjawabnya, Aduh. tolong satu-satu Iya, menjawab. masa Satu-satu, keroyokan satu-satu. aku perempuan Aderion, dikeroyokin. tolong ditertibkan. Gini, Aderion. Tante, di dalam maaf ya kalau konteks merasa terzolimi ya. ya, di Aderion, dalam Ya Aderion. iyalah. Aderion, Balik silakan dulu. ambil alih Aderion. Di dalam konteks ya ketika Paulus menyampaikan firman Allah ini kepada bangsa Yahudi ya, baca ayatnya yang ke ini 43. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Lalu ya pada sahabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Banyak pengalaman itu. Karena memang ada orang-orang Yahudi yang menolak itu, tapi ada juga yang menerima. Makanya Rasul Paulus ngomong gitu loh, bahwa kami sebab inilah yang diberitakan, jangan dulu dipotong. Sebab inilah yang diberitakan kepada kami. Ya kan gitu. Aku telah menentukan. Nah, ini korelasi tadi seperti yang saya bilang tadi di Kisah Para Rasul 9 tadi, bahwa Tuhan Yesus memanggil dan memilih Paulus ya untuk menjadi pemberita Injil, kabar baik, kabar keselamatan itu kepada orang-orang yang bukan bangsa-bangsa lain. Kan tadi sudah saya tampilkan Kisah Para Rasul 9 tadi. Ya aku tahu bahwa Paulus kan buat orang non Yahudi kan. Aku tahu itu ada dalilnya kok. Aku bukan mempermasalahkan itu. Di awal kan aku bertanya. Iya, jadi ini mengutip gitu loh. Oh, mengutip berarti dan, bukan perkataan Yesus ke Paulus ya. Menegaskan gitu loh. Mengutip Yesaya 49 ayat 6 sekaligus menegaskan bagaimana panggilan ya Tuhan kepada Paulus untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Oke, gitu Sudah. Artinya ini kutipan berarti bukan Yesus yang bicara langsung kepada Paulus dengan nada yang ada di kutipan ini ya? Ya jelas. Berarti cuma kutipan doang ya? Yesaya 49 ayat 6 itu firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Iya, itu terjadi di zaman Yesaya kan. Kemudian menjadi biasanya kan Yesaya ini kan dianggap nubuatan. Oleh Rasul Paulus untuk menegaskan. Perhatikan. Dikutip Rasul Paulus untuk menegaskan. Oke, aku udah terima itu dikutip ya. Untuk berarti Yesus tidak pernah bicara kepada Paulus dengan kata-kata aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa. Maksudnya ketika dia di Damsik itu nggak bicara Yesus tentang hal ini. Karena tadi si Ferguson sambil bicara gitu. Jadi dikutip juga dibicarakan juga gitu. Saya tampilkan tadi di Kisah Rasul 9 bagaimana tuh kami bicara tentang pemilihan Rasul Paulus dan menetapkan Rasul Paulus untuk menjadi pemberita Injil, pengajar untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Kan saya sudah tampilkan dari ayatnya. Iya, saya nggak masalah Paulus jentuh orang Yahudi, buat untuk orang Indonesia juga nggak masalah. Saya bukan itu poinnya. Boleh saya mungkin biar dipahami gini. Kan di sini kan Paulus berkata nih sama orang Yahudi yang menolak dia pada waktu itu. Nah, sebab inilah diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kan ada kata-kata sebuah perintah dari siapa? Dari Tuhan dong harusnya kan. Aku telah menentukan engkau menjadi terang. Ya kan?
Saya tadi Tenang ambil dulu, korelasinya selesaikan di dulu biar 9 paham. gitu loh. Saya cuma Kalau itu satu aja aja jangan mimpi. maksudnya. Ini kutipannya saya kan. Nah, kutipannya saya ini kan sudah ada di PL. Lalu diulangi Yesus lagi ketika dia ketemu Paulus di Damsik, begitu? Bukan diulangi. Kisah para Rasul 9 duluan mana? Duluan mana kisah para Rasul 13? Ya, dengan Yesaya kisah dong. 9? Yesaya dong yang Bukan, saya saya yang tanya pas. duluan mana Mana? kisah para Rasul 9 dengan kisah para Rasul 13? Ya, duluan kisah para rasul yang ayat ke-9. Nah itu pasal 9 itu. Ya, Jadi berarti nggak ada Paulus- kan Yesus bicara seperti ini? Makanya kamu udah simak saya. Paulus mengutip itu dan menegaskan. Ada kata menegaskan loh. Bagaimana Iya, aku ketika tahu. Tuhan itu Enggak, ini Yesus bicara nggak memanggil sih? Itu aja simpel deh. dan memerintahkan Aku dia bingung aku. untuk memberita Injil kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Di kisah para Rasul 9 gitu loh. Oke, moderator, Bang Aderion masih monitor kah? Coba diulangi pertanyaannya sekali lagi dulu Uniripa biar. Oke, ini kurang simpel nangkap. ya. Nih aku harap Aku yang jawab teman-teman- ya. Aku yang jawab ya. Jadi begini, Oke. di sini kan Sebentar, ada sebentar. nas, Oke. ada nas Oke. yang dikutip di dalam kitab Yesaya. Nas ini kan tertulisnya begini, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kan ada nas atau ada ayat yang ternyata itu termaktub di dalam kitab Yesaya. Nah, tadi kan pertanyaanku di awal, di manakah Yesus berkata seperti ini? Ini berujuk kepada Yesus, bukan Yahweh ya yang ada di dalam kitab Perjanjian Lama di Yesaya. Aku minta Yesus, Di karena kan kitab Para Paulus Rasul 9. mengatakan ya, di Taruh, Pak kisah Bagus, para rasul taruh. 9 ayat Di berapa kisah itu? 9, Rasul Yesus Ayat mengatakan. berapa itu? Tadi kan sudah saya bacakan. Mana coba kisah para KPR berapa rasul? Pak Bagus? KPR berapa? KPR berapa? Tunggu. Saya lihat dulu. Ya, ini. Ayat berapa? Ayat 15. Kisah para Rasul 15. Ayat. Oke. Iman tunggu. Jadi ini Yesus ngomong kepada anak-anak ayat berapa? Ayat berapa? bahwa Paulus itu dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi alat Ya. memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Betul. Oke, berarti di sini kan gitu loh. Yesus juga mengulangi kembali ya. Nah, berarti yang menjadi Kok terang mengulangi bagi kembali? bangsa-bangsa ini adalah Paulus sama Barnabas Gimana berarti ya. Yesus mengulang kembali coba? Loh, gimana sih? Tapi katanya di kisah para Kamu rasul bilang ayat mengulang 9:15 tadi. Tetapi gimana firman kamu Tuhan mengulang kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bangsaku. Di Gimana kisah tadi para kan Rasul 13 itu bukan Tuhan Yesus mengulang kembali. Aduh, tidak nyambung kamu. kamu Kan yang nggak Paulus paham. ngomong gitu loh. coba, Dia maaf, mengutip. Coba tenangkan dulu, jangan dijawab dulu biar paham. Sebentar. Awi, bentar lu. Sebentar. Dia kayaknya nggak ngerti deh. Oke. Jadi menurut si Mbak Rifa ini di kisah para Rasul 9 ayat 15 itu adalah kutipan langsung dari Yesaya. Betul habis seperti itu? Kisah para Rasul 13. Begini dulu. Kisah para Rasul 13. Uniripa, begini, Kisah para Rasul kayaknya 13. tidak ngerti tadi pertanyaannya. Tolong Uniripa diulangi pertanyaannya. Jangan. Oke. Jadi tadi di kisah para rasul 13 ayat 47 kan Paulus kata yang menjawab kan mengutip kitab Yesaya, ya kan? Kan aku pikir itu kan perkataan Yesus ketika dia lagi ketemu di Damsik. Nah kan itu pertanyaanku, maka aku tanya tadi di manakah Bukan Yesus perkataan mengatakan, Yesus. aduh ya ampun belum Tolong selesai, jangan gimana dipotong coba dulu, mau jangan dipotong paham dulu. pertanyaan Pak orang. Bagus, bentar. Moderator. Pak Bagus, bentar dulu. Oke, lanjut. Ya, jadi biar paham. Nah, kisah para rasul 14 ayat 13-47 ini kan mengutip kitab Yesaya. Lalu ternyata kutipan itu juga dikatakan Yesus di kisah para rasul ayat ke-9 pasal ke-15. Kan bukan begitu, benar nggak? Salah. Jadi coba jelaskan gimana Jadi maksudnya. gini, Bagus. Coba ya pelan-pelan ya. Hmm. Jadi di kisah para Rasul 13 konteksnya ayat 46 sampai 47 ini ya Paulus dan Barnabas sedang memberitakan firman Allah kepada bangsa Yahudi. Ya, nah bangsa Yahudi ini dalam ayat sebelumnya itu juga ada yang kemudian dia percaya kepada Yesus, tetapi ada yang tidak percaya sama Yesus. Justru di ayat 45 ada juga orang Yahudi yang menghujat. Oke. Nah, makanya Paulus bicara di dalam ayat 46, dilanjutkan di dalam ayat 47. Sebab inilah yang diberitakan kepada kami. Nah, dia mengutip dan menegaskan gitu loh. Ya, bagaimana dia dipanggil dan dipilih oleh Tuhan menjadi rasul, menjadi pemberita Injil kepada bangsa-bangsa yang non-Yahudi. Jadi dalam kisah Rasul 13 sampai 47 bukan perkataan Yesus ini,
Paulus ngomong gitu loh, dan menegaskan, mengutip dan menegaskan dari Yesaya 49 ayat 6. Gitu Oke, saudari Rifa. Oke, aku sudah paham. Di pasal 13:47 itu Paulus berkata tapi mengutip Yeremia, ya udah close ya di situ ya. Nah, kalau yang di Kisah Para Rasul ayat 9 ini, sini siapa yang bicara di sini? Tetapi firman Tuhan kepadanya. Tunggu, belum. Berarti yang mendapatkan ilham Ananias ya, bukan Paulus langsung ya. Karena di ayat sebelumnya ya, Yesus sudah bicara kepada Paulus. Gitu loh, menampakkan diri kepada Paulus. Ya, tapi penegasan ini Ananias kan? Ya, saya tidak bicara tentang perkataan sebelumnya. Saya bicara tentang yang Anda sebutkan. Anda kan bawa Kisah Para Rasul ayat 15. Itu yang saya tanyakan, jangan lari kemana dulu. Jadi nah, tetapi tunggu dulu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kan ada enggak baca ayatnya. Rifan, stop, Rifan, Pak Bagus, silakan. Pak Bagus. Rion bacakan ayatnya dong. Tapi tahu. Pak Bagus sudah. Tahan dulu sebelum. Awi, terlalu. Oke. Saya cuma bilang, saya mengarahkan partisipan saya itu menahan diri. Tahan dulu sebelum Iya benar, tahan dulu. Silakan Pak Bagus. Ya, jadi ya di dalam Kisah Para Rasul 9 ini kan diawali di ayat sebelumnya bagaimana Yesus itu menampakkan diri ngomong kepada Paulus, ya kan? Nah, waktu dia jalan ke Damsyik, dia buta. Yesus ngomong sama dia, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku Yesus yang kau aniaya itu, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu. Ya kan, jelas. Ayat 6. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya. Nah, di sini sebelum Paulus bertemu dengan Ananias, Tuhan menampakkan diri kepada Ananias, ngomong kepada Ananias. Dan ini yang akan diperkatakan Ananias kepada Paulus sesuai dengan ayat ke-6. Tetapi bangunlah, di mana Yesus ngomong, akulah Yesus yang kau aniaya itu, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Paulus? Itu yang dikatakan apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Ananias, ayat 11. Oke, paham. Pak Rifan, sebentar dulu, Pak Rifan. Aku mau coba mungkin dari pawang ular beludak. Tadi dia pawang ular beludak. Ayat 15 ya. Iya, 16. Oke. Saya shalom ya. Singkat ya. Iya, kita langsung saya cuma mau nambahin. Mau Paulus, mau Ananias, mau segala macam yang kita lihat buahnya, dari buahnya kamu melihat pokoknya. Jadi kalau misalnya Paulus ngebohongin Yesus, emang waktu zaman itu cerita pengikut Yesus nggak enak. Kalau Paulus ngebohong, dia nggak mungkin berbicara pada saat percaya memegang ular segala macam lah yang diceritain, memegang ular segala macam itu. Dia pasti udah mati. Buktinya yang baca ayat itu bukan Muslim abad 21. Yang baca itu, yang nangkep juga pasti baca. Nah, nyatanya Paulus matinya di penggal. Oke, gitu. Jadi kita lihat hasil. Pak Pawang, aku tadi mau menanyakan tentang pertanyaan dari Mbak Rifa. Apakah itu Yesus itu mengilhamkan kepada Ananias atau bukan? Iya, itu benar, Rion. Maksud aku itu aja sih, simpel sebenarnya. Iya, ini kan saya mau nanya. Ya, silakan. Benar. Itu sih pertanyaanku. Berarti Ananias yang menyampaikan kepada Paulus, tapi yang dapat ilham Ananias kan, itu maksudnya. Betul. Ya udah, clear ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nggak bisa. Oke. Silakan. Kira-kira teman-teman Islam, teman-teman Kristen, teman-teman seimanku, itu Ananias dapat perintah atau bukan? Ya. Silakan. Ya, dari Pak Bagus ya. Betul, silakan. Siap, terima kasih. Nah, oke, mulai aku boleh bernarasi ya. Jadi begini, kalau aku baca kitabnya teman-teman Kristen, Yesus yang adalah tokoh sentral dari ajaran Kristen ini memperingatkan teman-teman Kristen untuk satu, hati-hati dengan ragi Farisi yang adalah ular beludak. Yang kedua, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Kemudian hati-hati dengan orang ini yang juga bisa bermukjizat dan berasal dari kalangan mereka. Kita juga itu udah dari 1 Yohanes kalau nggak salah ya. Memang telah ada antikristus atau penyesat-penyesat ini. Yesus sudah bicarakan ini banyak banget. Dan
menarik tadi tentang pohon. Bagaimana cara supaya mengetahui bahwa orang-orang yang mengaku ketemu Yesus itu benar-benar ketemu Yesus, bukan ketemu dengan setan. Pertanyaan aku itu aja. Mbak Rifa, iya ini kan, iya kan kebetulan udah selesai maksudku gini. Enggak, sebentar dulu Pak Bagus. Jadi pertanyaannya itu, apakah benar si Ananias itu menerima wahyu? Apa kapasitas si Ananias? Udah selesai. Bukan, aku nggak mau itu. Aku nggak peduli itu. Aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu. Kan Yesus sudah memberitahukan supaya hati-hati. Nah, bagaimana cara kalian membedakan bahwa Paulus ini benar-benar datang dari roh Tuhan, bukan dari roh yang dikatakan Yesus, ujilah setiap roh. Karena iblis pun bisa menjadi terang gitu. Silakan Pak Bagus. Ini apa yang kamu tuduhkan kepada Paulus itu salah total. Saya tidak menuduh, saya bertanya bagaimana cara membedakan. Nah, saya tidak mau di framing, ini framing. Enggak apa-apa nanti kita framing. Awi, ntar dulu Awi. Uniripa, tolong saya juga mau menekankan Aderion, saya juga menyampaikan Uniripa sabar. Salah kalau saya menyampaikan partisipasi itu sabar. Awi, ini kita nikmatin dulu Awi, kita nikmatin dulu mereka. Oke, boleh TikTok mereka berdua. Boleh. Karena yang dibilang oleh Yesus di dalam ayat-ayat yang sudah kamu comot-comot tadi tidak merujuk pada Paulus. Oke. Buktikan di dalam kisah Paulus 9 tadi. Sabar nih. Bagaimana Yesus sendiri yang memanggil dan memilih Paulus. Bahkan ya di dalam perjalanan di Damsik jelas gitu loh. Di dalam kisah Paulus 9 ayat yang ketiga. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat 4, ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ayat 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Oke. Nah, lalu di dalam ayatnya yang ke-10, di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Ayat 11, firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Ayat 12, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Oke, ayat 13, jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Ayat 14, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ayat 15, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini menuju kepada Paulus adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, kepada Paulus, betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung oleh karena namaku. Jadi, kalau apa yang dikatakan oleh Tony sebelum dia berjumpa dengan Paulus ini, bahwa orang Farisi, tentunya Tuhan Yesus tidak akan pernah memanggil dan memilih Paulus, bahkan menampakkan diri kepada Paulus, bahkan menyatakan firman-Nya kepada Ananias tentang pilihannya kepada Paulus. Kalau memang Paulus seperti yang Yesus katakan sebelum dia berangkat ke surga. Sudah? Tunggu nih Ripa, kita tunggu moderator dulu bicara. Bagaimana moderator? Silakan Mbak Rifa tanggapi. Oke, biar saya mempersilakan Mbak Rifa untuk bicara, bukan Anda. Rifa, ada tadi narasi yang mengatakan bahwa Anda dituduh soal Paulus. Adakah benar Anda menuduh Paulus? Silakan, tidak, saya justru bertanya. Saya tidak membawa narasi bahwa bahkan belum menuduh ya. Kalau toh saya menuduh mungkin nanti, tapi ini belum. Saya hanya mempertanyakan beberapa hal. Itu aja mungkin. Lanjut. Boleh? Oke, saya lanjutkan. Itu benar, udah dijawab.
Sudah dijawab. Iya, boleh saya jawabkan, saya lanjutkan narasi saya. Oke, terima kasih. Nah, jadi begini teman-temanku Kristen yang kukasihi ya. Tadi kan saya bertanya di awal sekali pertanyaan yang saya kunci bahwa siapa nama salah satu orang yang menyertai Paulus ketika dia bertemu dengan Yesus di Damsik. Tidak ada nama gitu kan. Nah, kemudian ternyata ketika Paulus pun menyatakan bahwa aku dipilih menjadi terang-terang, itu ilham yang turun kepada Ananias. Sementara dia pernah bertemu dengan Yesus di Damsik, tapi bukan Tuhan langsung mengatakan itu di dia pada waktu itu, tapi justru melewati Ananias dulu. Oke, enggak masalah. Nah, kenapa saya mengajak teman-teman bertanya ini? Yang pertama, ini narasi saya yang saya bawa, ini belum tuduhan, tapi ini peringatan dari Yesus sendiri. Kan sudah saya bilang, Yesus mengatakan hati-hati dengan orang Farisi, hati-hati dengan serigala berbulu domba, dan orang ini juga penyesat ini bisa bermukjizat. Kemudian terkait dengan pohon, cara kalian mengenal penyesat ini, lihat buah perbuatannya. Saya mengingat ketika Yohanes Pembaptis itu ketika ada yang mau minta dibaptis, apa kata Yohanes Pembaptis dengan Yesus ketika orang Farisi minta dibaptis? Hasilkan dulu buah baik gitu. Jadi buah baiknya dulu, kebaikannya dulu, baru dilihat orang ini benar nggak sih dari Tuhan? Kan gitu, bukan berarti setelah dia menjadi Paulus terus dianggap baik, ya dianggap baik loh ya. Karena perbuatan baik ini apa sih definisinya menurut teman-teman Kristen? Nanti kalau dikatakan memberitakan Yesus itu adalah kebaikan, maka nanti dulu gitu kan. Karena bagaimanapun juga kan memang Efesus 2:15 mengatakan dengan matinya Yesus telah batal hukum Torah. Itu kan ada kata-kata seperti itu. Artinya Paulus membatalkan hukum Torah sementara Yesus tidak membatalkan, hanya menggenapi. Nah, itu. Kemudian narasi saya selanjutnya adalah bukankah di kitab kalian di dalam kitab 2 Korintus pasal ke-11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, Paulus kan bertemu dengan cahaya katanya dan matanya buta. Sementara ada orang yang menyertainya di dalam Kisah Para Rasul itu juga melihat cahaya itu tapi tidak buta, hanya Paulus yang buta. Nah, bagaimana membedakan antara yang datang kepada Paulus itu benar-benar Tuhan, karena Paulus bertemu dengan Yesus ini kan ketika Yesus sudah naik ke langit kan. Nah, bagaimana cara membedakan antara yang ditemui oleh Paulus itu benar-benar Tuhan atau apa yang dikatakan di 2 Korintus pasal ke-11 ayat 14. Mungkin itu dulu. Bagaimana cara kalian membedakannya? Oke, aku simpulkan gini, Pak Bagus, benar. Bagaimana cara menguji bahwa Ananias ini adalah orang yang benar? Silakan. Oh ya, benar. Ananias masuk 12 rasul enggak, Yon? Ini pertanyaannya aja ya, putus. Ya, lanjut. Fokus ini kita. Tolong kalau dia termasuk 70. Dia termasuk 70. Tapi silakan. Saya memberikan Saya punya datanya. Silakan. Oke, boleh. Ya, jadi di dalam 2 Korintus 11 itu tidak ada sangkut pautnya ya dengan kesimpulan Riva tadi seolah-olah mengatakan bahwa yang menampakkan diri kepada Paulus di Kisah Para Rasul 9 tadi itu malaikat terang, iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Karena konteks bisa buka 2 Korintus 11 biar semua orang lihat. Langsung aja dibacakan aja, nanti dibuka masing-masing. Ya, aku share screen aja. Aku bisa share screen? Ya dong. Bisa ya. Oke, aku aja share. Bisa nggak Pak? Coba. Bisa. Oke. Nah, tetapi ya baca di ayat 12. 2 Korintus 11 ayat 12. Tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Jadi konteksnya sini bahwa di zaman jemaat Korintus sudah ada banyak guru-guru palsu. Oke, rasul-rasul palsu. Oke. Ya. Nah, lalu ayat 13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal ini tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi, bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi ini konteksnya tidak ada mau mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 9 tadi. Ini konteksnya adalah tentang guru-guru palsu, rasul-rasul palsu yang pada zaman itu sudah ada di zaman di Korintus itu. Ini penegasan Rasul Paulus supaya jemaat mula-mula di Korintus tahu, bisa membedakan gitu loh. Rasul-rasul palsu itu. Nah, sedangkan tadi yang seperti yang di Kisah Para Rasul 9 itu jelas
Yesus sendiri. Makanya dikatakan aku Yesus yang kau aniaya itu. Gitu loh. Dan itu juga yang ditegaskan juga kepada Ananias. Seperti itu jawaban saya. Silakan. Oke, sudah. Moderator, gimana? Kita tunggu dari moderator dulu. Berikan kesempatan. Gimana? Iya, Apakah ada tambahan? cukup. Ya, silakan ditanggapin. Kita jangan terlalu lama di sini, Pak. Ya. Oke, saya satu kali lagi aja. Satu kali lagi. Karena ini kita mau closing loh, Pak. Sabar. Biar saya sampaikan ke Uniripa dulu. Uniripa, tolong ambil kesimpulan dari apa yang telah jawab ini. Oke, baik. Pertama, sudah ada pernyataan dari Yesus untuk berhati-hati dengan serigala berbulu domba, orang Farisi, kemudian penyesat-penyesat yang datang ke seluruh bangsa, menyesatkan orang-orang. Itu Yesus yang menyatakan. Dan cara mengetahui orang ini penyesat atau tidak, lihat buah perbuatannya. Karena orang Farisi ketika bertobat, itu Yohanes Pembaptis sama Yesus mengatakan, hasilkan dulu buah baik. Artinya harus berbuat baik dulu. Artinya orang ini harus baik dulu, baru kita lihat bahwa ini orang ini benar-benar dari orang yang benar. Sementara Paulus kita tahu dia adalah pembunuh dari semula dan penjahat, bahkan mengaku dia dipilih dari dalam kandungan, sementara dia juga mengaku rasul, tapi sayangnya di dalam kitab Wahyu yang mengatakan 12 suku Israel tuh dia tidak termasuk di situ. Hanya 12 suku Israel yang dimaksud disebutkan dalam kitab Wahyu tentang hari akhir ya. Kalau tidak salah itu entah hari akhir entah hari 1000 waktu Yesus menjabat menjadi raja, saya nggak tahu juga. Nah, dan anehnya lagi Yesus sendiri juga mengatakan di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, gitu kan. Artinya begini, ketika Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dia akan pergi ke Bapa, mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku dan aku pergi kepada Bapa. Artinya Yesus sudah pergi ke Bapa, tiba-tiba Paulus mengaku bertemu dengan Yesus yang naik ke langit gitu ya, dan sebagai terang gitu. Sementara dia meminta murid-muridnya untuk nanti akan ada penolong lain. Kalian akan ada Roh Kudus nanti. Kalau memang ada penolong lain, tapi ternyata dia bisa turun ketemu sama Paulus gitu dan mengangkat yang rasul yang ini tentang Lukas ini kita tahu ya, Lukas ini kalau nggak salah muridnya bukan tidak termasuk dalam 12 murid juga. Dia yang menceritakan apa semua yang disampaikan Paulus yang bersumber dari diri Paulus sendiri, yang dari surat-surat dia ceritakan tentang pengalamannya hidupnya. Dan saya tidak mendapatkan nama tentang orang yang menyertai Paulus ketika dia bertemu dengan Yesus. Kenapa itu penting bagi saya? Karena bagaimana mungkin ketika sudah diberikan kehati-hatian oleh Yesus, hati-hati dengan penyesat, tiba-tiba orang ini ada yang orang Farisi, ahli Taurat, penyesat, pembunuh, ngaku dia bertaubat dan tidak ada saksi satupun yang melihat benar-benarkah dia melihat Yesus atau tidak pada waktu itu. Dan ternyata ilham yang diberikan kepada Ananias, bukan Ananias juga tidak termasuk ke dalam 12 rasul yang dimaksud di dalam kitab Wahyu sebagai orang nanti menghakimi Bani Israel. Mungkin itu saja. Karena apa? Khawatirnya nanti Luga juga bisa. Ya, karena khawatirnya juga Luga nanti juga ternyata benar ditemui Yesus. Kalau tidak ada saksi seperti itu, kriteria ini, maka jangan-jangan Luga itu adalah rasul buat orang Indonesia. Terima kasih. Oke, sebentar Umi, silakan ditanggapi dari pihak Kristen. Ya, saya closing statement. Ya, proses silakan. Oke. Jadi, saya tadi sudah menegaskan ya, konteks ketika Yesus bicara tentang waspada dengan ragi-ragi dan lain sebagainya yang dikatakan oleh Rifa, itu tidak ada sangkut pautnya dengan Paulus. Karena memang pada saat itu konteksnya Yesus sedang berbicara kepada ahli Taurat, orang Farisi. Itu. Yang Yesus katakan mereka ulah beludak, orang munafik. Ya. Dan itu juga konteksnya tidak ada Paulus di situ. Oke. Nah, tetapi ketika dalam kisah Paulus 9 tadi, ya memang latar belakang Paulus, ya saya yakin juga semua orang Kristen sependapat, latar belakang dulu kehidupan Paulus. Ya, sebelum dia bertobat, sebelum dia terima Yesus, sebelum dia bertemu dengan Yesus. Ya, berbeda. Dia adalah muridnya dari Gamaliel. Dia dalam hal hukum Taurat, tadi sudah disampaikan oleh Erben, ya, dia orang Farisi. Artinya dalam hukum Taurat, orang Farisi itu dia hafal, tahu betul tentang hukum Taurat. Tapi ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus yang memanggil dia dan memilih dia sebagai seorang rasul yang memberitakan Injil, hidupnya berubah total. Bahkan di dalam Alkitab dicatat tidak ada hal yang tidak baik, yang tidak benar dilakukan oleh Paulus sebagai seorang rasul ketika dia
bertobat ketika dia menerima Yesus, ketika dia menjadi seorang rasul. Justru itu lebih baik. Orang yang tadinya orang berdosa, orang jahat, menjadi orang baik, orang benar, daripada orang tadinya orang yang baik menjadi orang jahat, pembunuh, dan lain sebagainya. Mana yang lebih baik? Orang yang tadinya penjahat, pembunuh, tapi ketika dia terima Yesus, menjadi seorang rasul, dia berubah total. Menjadi orang yang baik dan benar. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Daripada orang yang tadinya baik, menjadi orang yang tidak baik, orang penjahat. Jadi Paulus di sini jelas. Bahkan Paulus pun ya tidak hanya Ananias, bahkan para rasul pun mengkonfirmasi panggilan dan kerasulan Paulus. Memang kerasulan Paulus berbeda dengan 12 murid. Ya, Matias yang menggantikan Yudas berbeda. Dan ketika konteksnya berbicara dengan kitab Wahyu, kenapa dikatakan 12 murid? Ya. Lalu Yudas dikatakan Matias. Karena apa? Karena 12 itu melambangkan 12 suku Israel. Dan merujuk kepada 12 para murid Yesus. Apakah dengan adanya Wahyu itu maka menggugurkan Rasul Paulus? Tidak, Rasul Paulus tidak. Gitu loh. Karena apa? Karena Rasul Paulus dipanggil untuk menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Jelas di situ. Nah, sedangkan yang di dalam kitab Wahyu itu 12 rasul berbicara tentang 12 suku Israel, bangsa Yahudi. Jadi kesimpulan saya adalah ya bahwa Paulus bukanlah seperti yang dituduhkan. Tetapi Paulus betul-betul seperti yang dikatakan oleh Yesus, dari buahnya lah kamu mengenal pohonnya. Ketika ya Paulus bertobat, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan Selamat, ketika dia menjadi seorang rasul, hidupnya berubah, melakukan hal yang baik, yang benar di mata Tuhan. Bahkan dia pun mati martir. Untuk memberitakan Injil, dia mati martir. Dia memberitakan siapa itu Kristus. Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Itu aja dari saya. Silakan moderator, Adrian. Adrian, boleh saya memberikan kesempatan? Moderator, jauh dari perangkat moderator kayak ini. Adrian. Kalau tidak ada Adrian, biar saya ambil alih dulu ya. Puniri Pak, karena ada bahasa menuduh Paulus terus. Sebenarnya yang menuduh Paulus ini apa? Menuduh apa? Ada Puniri Pak menuduh Paulus atau memang tertulis dalam kitab? Seperti apa? Tolong dijelaskan dulu. Jadi saya harus ini. Ya, saya harus jelaskan nih, begini ya. Saya bertanya, sebenarnya kan tadi ada dalil-dalil tentang saksi-saksi kan enggak ada. Berarti kan kita juga harus memikirkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, kemudian Yesus kan juga pernah lihat di Matius tuh, baca Matius pasal 24 ayat 26. Yesus berkata, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Kita tahu kan, Paulus itu bertemu dengan Yesus katanya di Damsyik kan. Damsyik itu kan padang gurun. Lalu dalam bilik. Paulus kan menulis surat-suratnya di dalam bilik tahanan kan kita tahu itu kan di dalam Kisah Para Rasul pasal di dalam Matius pasal 24 ayat 26. Nah, penegasan saya katanya ada tadi orang yang daripada orang baik berubah jadi jahat. Bukankah Yesus sendiri mengatakan tidak mungkin orang yang akarnya baik itu hasil buahnya itu tidak baik tuh Pak Yesus loh. Pernyataan Bang Erwin tadi dibantah sama Yesus sendiri. Bagaimana cara mengetahui penyesat itu? Bagaimana mungkin buah yang jahat menghasilkan akar yang pahit atau yang jahat itu menghasilkan buah yang manis, begitupun sebaliknya. Jadi itu kalau tentang nabi-nabi dan rasul itu dibantah Yesus ya. Kata Yesus justru gitu. Jadi jangan mempelintir perkataan Yesus. Nah, kemudian terakhir, kalau dikatakan buahnya Paulus apa sih kalau yang jahat? Yaitu dari menyembah kepada Tuhan yang tidak berwujud seperti manusia, yang Tuhannya itu satu menurut orang Yahudi, tiba-tiba di tangan kalian Tuhan jadi Trinitas dan jadi manusia yang dilahirkan. Sementara kan Yesus tidak pernah mengajarkan tentang Trinitas. Itu kan ajaran Paulus begitu. Itu poin saya di situ. Terima kasih. Orang Farisi itu dong harus tarik. Bagaimana sih kehidupan orang Farisi? Ajaran-ajarannya coba. Ini siapa ini? Kehidupannya mereka bagaimana? Siapa? Itu istrinya Pak Yohanes kayaknya bicara itu. Oh iya. Kenapa saya Bu? tanggapi lagi ya.
karena Ya. Rifa menanggapi pernyataan saya. Oke. Moderator ini, ya, silakan. Ya, jadi penyesat yang dikatakan oleh Yesus ya tidak merujuk kepada Paulus. Oke. Nah, dalam 2 Yohanes 1 ayat 7 ya dikatakan sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Oke, yang Jadi tidak penyesat dan mengaku antikristus adalah itu Yesus. yang tidak Mantap mengaku ini. dan tidak Bagus itu. menerima Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Iya, Nah, makanya Paulus tidak pernah dia menolak dan tidak mengaku bahwa Yesus telah datang, Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, Yesus juga mengatakan ya di dalam perjanjian baru ya, di dalam kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahwa penyesat itu bukan seperti yang dikritikan oleh Rifa tadi kepada Paulus. Seperti itu. Ya beda. Nah itu. Ya, bahwa penyesatan, bahwa orang yang dikatakan penyesat itu ada yang menyesatkan ya orang-orang pilihan itu atau murid itu atau ada orang-orang yang menerima kebenaran itu dengan apa? Ya, dengan ajaran-ajaran yang di luar dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Gitu loh. Paulus tidak mengajarkan dia yang di luar dari ajaran Yesus. Tadi sudah disinggung oleh Eben dengan banyak tadi ayatnya. Ya. Itu. Oke, mungkin begitu ya. Terima kasih. Tidak perlu lagi karena nanti panjang, nanti bisa sampai 3 jam kami sama Rifa ini. Kalau kayak gini. Iya, nggak apa-apa. Ini closing terakhir dari Unirifa karena menarik pernyataan dari. Nanti kalau Rifa menanggapi, saya tanggapi lagi. Nggak apa-apa. Yang penting biarkan Oke, Unirifa tidak apa-apa. Mau 3 jam, mau 3 terakhir jam karena dia datang sebagai manusia ini. Nggak tahu siapa yang mengingkarinya. Kalau kami nggak ada yang mengingkari memang Yesus manusia. Silakan Unirifa, tanggapan terakhirnya. Iya, sama ya Bang Awi itu sudah mengasih tahu bahwa Sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersama-sama telah menyaksikan serta menyimak suatu cuplikan video di mana kita bisa melihat bagaimana Unirifa dia melakukan penghujatan terhadap kekristenan dan juga terhadap Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita manusia yang percaya kepadanya. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Unirifa ini sungguh sangat tidak terpuji. Apalagi apa yang disampaikan, apa yang dikatakan tersebut itu diunggah di media sosial yang pada akhirnya banyak orang yang menonton seperti itu. Kalau menurut saya, jikalau seorang Unirifa merupakan seorang yang terpelajar dan juga dia merupakan seorang yang beriman terhadap keyakinannya dia, tidaklah mungkin di dalam pengajaran yang diyakini oleh Unirifa mengajarkan hal yang seperti itu, apalagi sampai menghujat dan menjelek-jelekan Tuhan atau kepercayaan orang lain. Kalau saya melihat dengan dari apa yang disampaikan oleh Unirifa ini dan diunggah di media sosial, hal ini merupakan suatu hal yang pastinya tidak patut untuk kita contoh. Karena apa? Karena apa yang dia sampaikan, apa yang dia dikatakan itu dia sampaikan tanpa ada pengaruh dari minuman keras dan lain-lainnya. Dan dia menyampaikan hal itu dengan begitu lantang dan dia membuatkan suatu lagu yang ya menurut saya itu tidak terpuji ya. Tapi ya kita terus berdoa supaya melalui kejadian ini Unirifa sendiri boleh disadarkan untuk dia bisa untuk tidak lagi melakukan hal-hal yang tidak terpuji, apalagi sampai menghujat kepercayaan atau keyakinan atau Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia yang percaya kepadanya. Dan kalau kita melihat memang di dalam setiap video-video yang diunggah oleh Unirifa ini, dia terlalu banyak membahas tentang kekristenan, sedangkan iman dia yang dia yakini dia tidak banyak membahas. Ini sungguh sangat aneh bagi seorang Unirifa menurut saya ya, bagi saya ini aneh. Karena kenapa dia lebih tertarik membahas tentang iman kekristenan daripada iman dia yang dia yakini dan dia percayai seperti itu. Kenapa dia harus selalu mengusik-usik iman kekristenan tanpa dia mendalami iman kepercayaannya yang dia yakini seperti itu. Akan tetapi
kita bisa melihat di dalam kejadian yang ketika Uniriva melakukan penghujatan terhadap Yesus Kristus, kita melihat bukannya banyak orang yang login ya, kalau kita mendengar istilah biasa login, akan tetapi kita bisa melihat ketika Uniriva menghujat kekristenan dan juga Yesus Kristus, pada saat itu juga banyak orang yang berbondong-bondong untuk datang kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Hal inilah yang mengakibatkan pada akhirnya orang meninggalkan keyakinan mereka karena perlakuan dari Uniriva sendiri, yang mungkin Uniriva ini sudah menjadi contoh panutan dari banyak orang. Akan tetapi ketika dia melakukan penghujatan, akhirnya orang bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Uniriva itu sangat salah, sehingga mereka pada akhirnya merasakan damai dan sukacita di dalam Yesus Kristus. Dan sehingga ketika kita mendengarkan dari kesaksian dari para apologet Kristen, begitu banyak yang pada akhirnya orang yang di luar kekristenan dimenangkan. Mereka percaya, mengaku dengan mulut dan lidah mereka, hati mereka, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan hal inilah yang terus kita doakan supaya mereka yang di luar sana yang selalu mengusik-musik iman kekristenan, yang selalu menjelek-jelekan, menghujat Yesus Kristus, supaya mereka boleh mendapatkan kasih karunia, anugerah keselamatan, dan juga mereka boleh berjumpa secara pribadi dengan Yesus Kristus, sehingga mereka bisa melihat bahwa keselamatan yang sejati, jalan yang benar hanya ditemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Mesias, Juru Selamat umat manusia yang percaya kepadanya. Dan kita terus berdoa untuk semua para apologet Kristen dimanapun mereka berada, supaya mereka terus dipakai Tuhan, dilindungi dan dijaga Tuhan, dan diberkati Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Oke teman-teman, sekian dulu video kita di hari ini. Sampai berjumpa di video kita yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.